Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru dan tamu undangan yang saya hormati, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Hari ini kita akan mengikuti acara yang akan diadakan oleh CGD Angkatan 9 Bu Aridian yang akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 berbagi praktek baik budaya positif. Materi yang beliau akan sajikan salah satunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan goals. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar, bisa tercapai tujuan, bisa berbagi praktek baik, juga bisa berdampak positif kepada SD yang kita cintai. Acara kita hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bu Aridian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, atas semua dukungan, atas semua waktu yang sudah Ibu dan Bapak Guru dan tamu undangan berikan seutuhnya untuk kegiatan saya hari ini sebagai salah satu tugas saya dalam mengikuti guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Magetan yang pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktu di sini, kurang lebih 1 jam. Nanti saya meminta waktunya, saya akan berbagi praktik kalian panjenengan semua tentang apa yang sudah saya pelajari kurang lebih 2 bulan ini dari modul 1.1 sampai 1.4. Pada titik inilah saya akan berbagi praktik semua. Saya akan mempraktekkan kepada panjenengan semua sebagai ibu guru, sebagai ibu wali murid dan ibu kepala sekolah yang selalu membimbing saya tentang apa yang sudah saya pelajari dari kurang lebih 2 bulan ini dan untuk ke 4 bulan yang akan datang. Moga-moga nanti nggak molor sampai setahun. Saya juga ngeluh bukan sampai setahun. Kata sejenengan dulu itu ya Allah luar biasa. Bismillah, saya awali untuk kegiatan saya hari ini adalah berbagi praktik tentang aksi nyata modul saya 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu Guru dan Ibu Wali Murid, sebelum kita menuju kegiatan, biar kita nanti agak semangat, biar kita tambah ngegrengnya nggak sepaneng, saya mau ice breaking sebentar aja. Ini temanya adalah menyambung kata. Jika nanti ada kata-kata hari ini saya bahagia, berarti Pak Bayu harus mengajukan kata saya terakhir, diawali dengan bahagia. Nanti dilanjut ya bahagia, terus nanti dilanjut sama Pak Tony kata dari Pak Bayu yang terakhir dan seterusnya. Jadi kita santai aja Bu, nggak usah santai. Oh ya, di sini kita bersama-sama biar nanti tambah semangatnya. Kata clue saya atau kata kunci saya adalah saya bahagia hari ini
bersama teman-teman semua. Monggo. Semua sehat karena berolahraga. Monggo Pak Tony. Olahraga sebagian dari kesehatan. Boleh, monggo Husun. Apa tadi yang terakhir tadi? Kesehatan. Ayo. Kesehatan harus dijaga mulai dari diri sendiri. Diri sendiri pun. Diri sendiri harus menciptakan sesuatu yang bisa diberikan diri sendiri ya Harus semangat. Oke, diri sendiri harus bisa menciptakan kebahagiaan. Saya pengantin baru ini kebahagiaanku ya kebahagiaan pas untuk pengantin barunya. Kebahagiaan harus kita usahakan setiap hari. Setiap hari harus tersenyum. Dong. Tersenyum. Iya, oke, tersenyum mulai, ayo tersenyum. Tersenyum merupakan sedekah yang paling baik. Walaupun baik Bun. Ayo Bun. Baik untuk kita dan untuk semuanya. Iya, semuanya pintar mama, semuanya mak. Semuanya harus selalu bahagia setiap hari. Terima kasih bunda-bunda yang luar biasa. Luar biasa pokoknya. Yang penting hari ini kita tetap semangat mengikuti kegiatan Sains ya. Baiklah, terima kasih. Merangkai kata-kata yang sangat indah, kadang merangkai kata-kata yang sulit sekali. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru dan Ibu Wali. Di sini tujuan kegiatan saya diantaranya adalah satu, mengetahui konsep dan pentingnya budaya positif. Yang kedua, mengetahui tentang disiplin positif, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan berkualitas, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah berbagai praktik baik penerapan budaya positif pada lingkungan sekolah. Dalam modul ini atau dalam materi pembahasan ini adalah yang akan kita pelajari, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Sekarang satu pertanyaan Ibu. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, apakah kita sudah melakukannya? Iya, oke, nanti kita bahas ya. Apakah kita sudah meyakini dari 6 materi pembahasan ini? Baiklah, yang pertama adalah materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang ada suatu pertanyaan, apakah kita sudah menerapkan disiplin positif pada diri kita, pada sekolahan, dan pada anak-anak didik kita? Monggo, ada yang mau menjawab? Monggo Pak Tony. Pak Tony, monggo. Apakah Pak Tony sudah menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, diri sendiri, dan kepada anak-anak? Insya Allah sudah. Baik. Contohnya Pak? Tentunya untuk disiplin positif di kelas itu anak-anak setiap pagi selalu melakukan kebiasaan membaca literasi, yaitu membaca buku sebelum memulai pelajaran. Ya. Baiklah Pak Tony di sini sudah menerapkan salah satu disiplin positif yang setiap harinya kegiatan dari sekolah kita adalah pembiasaan pembacaan Asmaul Husna ya Pak. Terus penghafalan surah-surah pendek ya, terima kasih luar biasa. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kata disiplin.
Mari kita curahkan pendapat bagaimana contoh penerapan disiplin sekolah yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Banyak ya Pak, kita sudah melaksanakan semuanya. Di situ contohnya disiplin masuk pagi. Anak-anak alhamdulillah jam 6:15 itu sudah tek. Sudah banyak yang datang. 6:30 tek kita sudah mulai kegiatan. Berarti disiplin yang ada di sekolah itu sudah kita terapkan kepada anak-anak. Begitu juga Bapak dan Ibu guru yang sudah disiplin di saat tiket tepat pukul 6.15 juga sudah hadir, dan 6.30 kita sudah mulai dengan pembiasaan yang ada di sekolah. Selanjut, di sini ada sedikit video bisa dilihat. Saya nanti mau minta responnya ke salah satu ganti guru. Nah, dari video sedikit tadi satu pertanyaan, apa yang jenengan pikirkan atau apa yang jenengan simpulkan dari video tadi? Monggo, Ibu Guru, Bu Wali, nggak apa-apa. Monggo, siapa yang mau menanggapi? Boleh? Bisa. Monggo. Gimana Bun? Monggo Bun. Ya, Bu Aridian, di sini saya mau menanggapi. Di sini saya melihat bahwa para penonton ini mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Karena mungkin mereka setelah makan, minum, mereka sadar akan kebersihan, mencintai kebersihan, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan bekas sampah mereka sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin Luar ada biasa. yang Ada tambahan Bu lain? Monggo. Bu, mau nambah? Iya, itu adalah suatu petikan bahwa itu adalah sesuatu yang kembali pada diri kita sendiri. Ya, kesadaran, disiplin itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita memegangnya, bagaimana kita membuat mindset bahwa disiplin itu kembali atau dimulai dari diri kita sendiri. Begitu dalam tulisan slide saya, yuk praktekkan. Anda panjenengan baca yang kuning ya. Tugas Anda adalah menggenggam salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, ya kan? Kadang ini sesuatu yang sudah kita pegang, kita nggak rela apa yang sudah kita miliki itu untuk diambil orang, apapun itu. Nah, seberapa kuat pegangan kita itu kembali ke kitanya sendiri. Jika ada teman colok, tanganmu colok, kesel menggenggam. Kalau kita nggak kuat atau kita nggak menggenggam kuat apa yang sudah kita miliki, pasti kita akan membuka tangan itu. Nah, apa yang terjadi di saat kepalan itu kita buka? Ambiar, gitu. Ambiar kita itu pegang beras. Bukan itu loh, berasnya kesel kamu nanti kalau pegang beras. Jika kita manut dengan teman, pasti kita akan membukanya. Tapi kembali lagi pada diri kita, jika kita benar-benar memegang apa yang sudah menjadi komitmen dalam hidup kita kuat. Dipaksa pun kita untuk memegang, dibayar berapapun untuk memegang, kita akan tetap kuat untuk memegangnya. Karena sesuatu, kita mencari sesuatu itu sangat sulit, sangat butuh perjuangan. Kok begitu cepatnya kita mengikuti teman untuk membukanya, otomatis apa yang sudah kita perjuangkan akan hilang
semuanya. Begitu juga pada tugas B, rekan Anda, teman Anda B telah membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya ini misalnya Pak Tony ya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda, ya kan? Nah, ibaratnya satu udah beli jajan, diguyoni sama Pak Tony, diguyoni sama Bu Dari. Nah, aku luwe kok, karena aku goyah. Karena diguyoni kan berarti sia-sia kita sudah jalan keluar, kita beli, kita mau makan, diguyoni sama teman kita. Nah, itu ibaratnya apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita pegang harus kita perjuangkan. Jawaban pertanyaan tersebut pasti bervariasi, ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan, menutup kepala tangannya. Jadi itu semua adalah tergantung pada individunya masing-masing. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol tentang ilusi kontrol. Psikiater dari pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Apakah pernah ibu dan bapak guru melakukannya? Pernahkah? Sering ya. Kalau kita mau jujur sering. Ayo dibuka bukunya, ya kan? Padahal si A, si B, si C itu lagi hobinya masing-masing. Yang satu kalau anak didik saya di kelas 2 yang namanya Mas apa itu kalau diajar sukanya itu gambar aja ada. Ada yang sukanya itu nulis sambil nyanyi aja. Di saat kita memaksa, ayo dibuka buku halaman sekian. Nah, di situ kan dijelaskan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Murid itu manut, Bu. Kalau kita aja, ayo dibuka buku matematika halaman sekian. Manut. Tetapi di saat anak murid itu manut, berarti anak murid itu sedang mengizinkan dirinya itu diremot atau dikontrol oleh gurunya. Oke. Walaupun di saat dikontrol, klik remote sama saya, dibuka. Tetapi apakah semua murid akan membukanya? Tidak. Di saat murid yang mau membuka, berarti dia bersedia untuk saya remote. Sedangkan anak yang membuka pelajaran lainnya, berarti dia tidak bersedia saya remote. Nah, pada materi inilah kita akan membedahnya satu persatu. Jadi jika murid bersedia mengikuti apa perintahnya bu guru saat itu, berarti murid siap untuk kita remote. Ya. Kemudian yang kedua, oke, dari psikiater sama dari William Glasser beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di situ penguat positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, sesuai dengan tadi, yuk dibuka buku matnya. Semangat apa sih dibilang? Anak sendiri. Letak, ada yang gambar sendiri. Akhirnya apa? Anak itu tergantung pada kitanya. Oh, hari ini kita mau belajar perkalian. Manut anaknya. Nah, seperti itu. Suatu ilusi tentang efektivitas dan nilai positif, penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, di saat murid kita mengkritik ya, disuruh ngerjain matematika loh, kok salah semua. Nah, kita kan kritik ya secara tidak langsung. Kalau itu muridnya kayak Mas Iza, itu protes. Saya suka sekali sama satu anak itu.
salahnya di mana? Dia selalu seperti itu. Oke, salahnya di sini. Aku lulus dah bener bu, kayak gini nulisnya. Nah, emosi anak kan sekali kita kritikan itu mesti nyolot. Jika anaknya itu aktif, kalau di kelas 2 itu masih bisa kerjakan apa aja. Jika saya rasakan gak kayak gitu bu, itu anak luar biasa sekali. Jadi ada anak yang siap dikritik, dia siap untuk mengomentari kritikannya. Ada anak yang dikritik, ini salah loh ya. Tapi kerjaannya nggak tahu. Ya, karena karakter anak itu sendiri. Jadi tinggal bagaimana cara kita menghadapi anak itu biar anak itu juga dikritik nggak nyolong. Kadang kita nggak dikritik, suami perasaan soal kamu ya nyomol aslinya. Nah, tinggal suami kalau kamu ngeluh, mama, ternyata gitu kan ya. Kalau Pak Tami belum, Pak Tami nanti Pak Tami. Kemudian miskonsepsi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apa maksudnya? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, adik kita juga melakukannya secara tidak langsung, secara nggak langsung loh. Ayo dibuka PPKN, wes jame awan kon buka PPKN kon maca, nek mahasiswa langsung dijaga ini kepala nih. Kenapa? Kantok. Kenapa? Sumuk. Kita paksa. Ayo dipelajari. Ayo. Efeknya apa? Berontakkah anak? Berontak, tapi dipendem mergowedi sama bu gurunya. Nah, disinilah bagaimana ya kita itu bisa memikirkan tindakan apa ini nanti terburuk untuk anak atau tidak. Disitulah kita sebagai guru di CGP ini benar-benar dihabiskan di modul 1.4. Panjenengan nanti yang menyusul, saya kemarin juga sudah curhat sama Bu PP sama Pak Bayu, saya tertampar di modul 1.4. Jadi hanya panjenengan yang mengikuti CGP lah nanti yang bakal mengerti semuanya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah ilusi mana yang sering kita lakukan? Ilusi guru mengontrol murid, ya sudah saya tadi jelaskan. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayaknya ilusi itu semua saya melakukannya saya itu semua. Ya kan Bun? Gak mungkin Pak Tony kalau cuma mau ngambil ilusi guru mau pengotor itu, no, yang lainnya enggak mungkin. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Di sini ada stimulus respon tentang dunia realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan itu berbeda. Jelas kan? Bukan sama, enggak sama bola itu berbeda kebutuhannya. Nah, gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi dunia mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sesuai. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dunia mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya tidak mungkin saya akan memaksakan busuk. Pokoknya sampai ini kudu manut aku, perilaku kudu aku, pokoknya kudu ini, tidak bisa. Karena semua itu akan kembali ke teori-teori dunia yang nyata. Kemudian orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda semua. Gitu? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa, nggak mungkin saya mengontrol diri kakak, mungkin kejauhan kalau saya nggak nyampe. Kemudian memaksa Anda pada salah satu bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir sama menang atau kalah. Dunia mengatakan seperti itu. Kemudian makna disiplin, ya, di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, begitu kan? Ya, makna disiplin. Oke. Kita akan kembali ke sang guru dewa pengajar yang luar biasa, Ki Hajar Dewantara. Mungkin jenengan yang nanti mau memasuki jenjang CGP itu akan seperti saya, otak pemikiran saya. Kenapa sih status orang CGP itu selalu KHD? Kenapa sih gambar KHD selalu muncul? Pertama kali saya mengikuti status teman saya sudah dulu, itu seperti itu pertanyaan dalam otak saya. Ada apa dengan KHD? Kok semua pelajaran kembali ke KHD lagi? Ternyata disitulah kita dikubah habis-habisan dengan filosofis beliau yang luar biasa, terutama ingat soseng tulodo, ingat dia betul karsa, tut uri handayani. Jadi tidak cuma tut urinya, tapi depan-depannya panjenengan nanti akan tahu semua pokoknya. Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi. Setuju kan? Setuju. Coba kita cerna kata-kata itu. Gitu. Untuk menciptakan disiplin, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya murid itu harus disiplin yang kuat. Alhamdulillahnya SD kita untuk disiplin itu sudah nomor 1 yang luar biasa. Jadi Bu Guru dan Pak Guru sudah penak Bu untuk menggelak mereka itu sudah enak. Coba dengan bayangkan sama sekolah lainnya. Gak ada sekolah jam 6.30 masuk. Gak ada, kecuali di tempat kita. Gitu? Nek jenengan gitu. Makanya saya menggalakkan terus kegiatan pramuka itu apa? Biar anak itu disiplin, punya tanggung jawab. Jadi kalau ada orang tua, anak saya tidak diizinkan untuk ikut pramuka itu salah sebenarnya, salah banget. Itu kembali ke anak saya sendiri. Saya itu paling mati urah ke pramuka. Anak saya itu lawannya saya. Nggak mau, males, itu anak saya. Saya tidak memaksa dia, oke, pramuka nggak mau, tapi kalau dulu strength saya memang luar biasa. Nggak tahu di SMP kok dia mulai berbalik arah baru 180 dikarenakan mungkin ada penguatnya ya. Aku mau ikut DP. Kak, saya bilang gitu. Aku belikan celana lagi. Kak, nah rasa cinta itu ternyata memang harus pelan-pelan. Di SD diikutkan kemah males, panas, semuanya kemah berangkatnya malam bapaknya di sekolahnya. Itu anak saya. Saya tetap memotivasi anak saya bagaimana dia disiplin. Akhirnya di SMP dia sudah mulai berbakat. Kalau anak kelas 2 sudah luar biasa. Apapun pokoknya luar biasa pokoknya. Itu karena masih saya itu. Itu jagoan saya itu. Kemudian adapun definisi kata merdeka menurut KHD adalah merdeka itu jaronya noramong lepasing pangrenging ugo kuat kuasa aman diri priyogo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kita kembali ke profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benalar kritis, dan mandiri. Dan itu sudah kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, biar nggak sepanang, biar nggak capek, biar nggak ngantuk, kita ice breathing dulu. HP-nya bisa ditaruh dulu, kita gerakkan tangan-tangan kita. Oke, ayo Dek,
Bu, yuk kita ice breathing dulu yuk. Yang sering dilakukan ini anak-anak kelas 2, kelas 1, kelas 3 ini. Tuh, mati anunya. Apa mas berikutnya? Kayaknya. Bu, biasanya ini semangat ini anak-anak kelas 2 kalau sudah speaking ini. Enggak pun kita ikutin ya setiap hari ini maksudnya juga. Ke atas dengan indah, tangan ke samping, bulan terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk di hati, siap berdoa. Takut tangan diputar, belum dulu tangan diulur, mulai melihat pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu mencari dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, Kamu mencari aku buat kamera TV. Jari kanan, 3 jari kiri, kamu mencari anakku buat menara TV. Jari kanan, 4 jari kiri, kamu mencari buat telinga rinci. 4 jari kanan, 5 jari kiri, kamu mencari siap berdoa. Terima kasih tepuk tangannya, semangatnya luar biasa. Baiklah, sudah ada semangat, kita kembali ke materi 2, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kenapa? Mari kita tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan menegakkan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya
berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya yaitu sesuatu memang harus terjadi. Yang kedua, bersifat tidak terancam atau tiba-tiba, berarti itu sudah terencana. Di situ ada beberapa hukuman dan konsekuensi. Kemudian kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kita baca. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tetapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ciri restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah. Kita langsung menjawab pertanyaan tadi. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jenengan naik motor harus pakai helm. Apa yang dalam maksud jenengan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai? Kenapa peraturan itu muncul pada diri kita kalau kita keluar pakai motor itu harus pakai helm? Kenapa? Ya. Itu satu jawabannya, aman dari Pak Polisi, aman dari jatuh, gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, sebenarnya kan kembali ke kita juga, untuk diri kita juga, keyakinan pada diri kita juga. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Kenapa kita mengatakan keyakinan kelas, kenapa kita tidak memakai peraturan kelas? Kemarin saya juga disenggol ibu, kenapa itu tulisannya peraturan kelas? Berarti seharusnya keyakinan kelas. Ada yang mau menjawab? Pak Tony? Monggo berana boleh. Kenapa harus keyakinan, tidak peraturan? Bukti kan? Ya. Pak Bayu bisa menjawab. Ya, Pak Bayu. Oke, Pak Bayu. Baik, sedikit berbagi kenapa keyakinan dan tidak peraturan. Kalau kita lihat ini misalnya kita masukkan jam 6:30. Kalau saya anak-anak mereka membuat, Pak, gak boleh untuk terlambat, Pak. Berarti gimana? Ya gak boleh, dilarang datang terlambat gitu. Berarti kamu harus datang sebelum jam 6:30. Iya Pak, itu waktu kita. Nah terus kita ubah yang lebih positif lagi. Misalnya memanfaatkan waktu dengan baik. Misalnya kalau jam 6:30 itu masuk, ya berarti mereka waktunya masuk. Kalau jam 6:10 mereka datang, boleh main, berarti main. Jadi lebih positif, mereka bisa mikir, oh iya, aku sudah memanfaatkan waktu dengan baik atau belum. Nah, dengan begitu mungkin asumsi ya, dugaan asumsi mereka bisa lebih memanfaatkan waktu lagi dengan lebih baik, gitu Bu. Menurut saya supaya mereka bisa mikir sudah benar atau ini kurang benar. Oke, terima kasih Pak Bayu jawabannya luar biasa. Di sini tertulis bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah
kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Keyakinan seseorang yang akan lebih motivasi seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian esensi keyakinan, juga ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, agak memerintah ya. Tapi kalau keyakinan kelas bahasanya lebih halus, lebih positif, yaitu tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata-kata dilarang itu kan masih agak negatif ya bahasanya. Kita haluskan dalam keyakinan kelasnya, yaitu menghormati orang lain. Jadi kalau keyakinan itu lebih halus gitu, lebih positif kalimatnya. Kalau peraturan itu lebih keras, lebih memerintah bahasanya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai jika keyakinan kelas berubah menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Contoh lagi, dilarang melakukan kekerasan. Kata-kata dilarang seperti itu kita halus menjadi keselamatan menghormati orang lain. Dilarang, nah itu juga tidak boleh kalau dalam keyakinan kelas. Bahasanya harus benar-benar diganti yang lebih positif. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain. Gunakan masker, lebih dihaluskan lagi dengan kesehatan dan keselamatan. Maten nggih, Bu Bapak Guru. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas, kita semua sudah melakukannya di awal ajaran tahun baru kemarin. Kita lanjut, contoh keyakinan kelas itu seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa foto di mana saya kemarin menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak juga. Mulai prosedur setelah meminta izin kepala sekolah, musyawarah sama anak-anak dan seterusnya. Kemudian materi terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dengan dunia yang berkualitas. Kok yang keempat yang terakhir? Kita lanjut. Oke. Kita langsung ke 5 posisi kontrol ya. Di sini ada satu adalah menghukum. Yuk kita baca ini. Ini yang menjadi pelajaran saya luar biasa, yang benar-benar saya pelajari dan menjadikan penguat saya dalam untuk berpraktek mengajar seterusnya. Menghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik, ya kan? Yo, gimana? Nek bicara nasional kan tadi. Wah, soalnya dibater. Nah, awal seperti itu. Nggak ada marah. Ayo, nggak larang, nggak mungkin. Mesti gitu. Kalau nggak gitu nggak bujukan itu biasanya. Nah, yuk kita belajar dari bagaimana jika menghukum. Dampaknya seperti apa? Sama, saya juga mulai belajar yang benar-benar ini. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersikap agresif di saat guru tadi menggunakan kata-kata dengan nada yang tinggi, menghadik dengan melotot gitu. Anak akan marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Makalnya gak wani, akhirnya korbannya buku itu urut-urut yang makal. Jadi juga gitu nih kemarin bapak masuk kamar, udah gitu plong. Kemudian lebih buruk lagi, sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggunakan kendaraan tersebut dengan kapusa, mengalaminya waktu sampai PA di STM 17 Madiun. Saya ngasih tugas itu cuma 3, ternyata sisanya nggak mau, Bu. Motor saya depan belakang itu dijepit paku. Kayak itu sudah setengah 6 sore. Ya Allah, saya ngajar di STM waktu masih kuliah itu tahun 2000-an itu, Masya Allah. Ternyata efek kalau kita benar-benar menghukum dengan
kata menghukum dengan nada-nada tinggi, dengan ekspresi tubuh yang mengerikan, ternyata dampak bagi murid itu luar biasa. Kita belajar lagi maksudnya itu seperti apa. Jadi menghukum, kemudian 5 posisi kontrol berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah itu kata-kata halus, lembut, tapi nyelekit. Iya Bun. Jadi Bu Guru tidak pakai melilit, Bu Guru tidak pakai teriak, tetapi bahasanya halus. Itu akhirnya mengena kepada anak. Akhirnya dia merasa, iya, nek pulang disenani mama ya opo. Nah seperti itu. Jadi kayak membuat kita merasa bersalah ke anak tanpa kita harus mengeraskan suara. Itu yang nomor 2. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Sebagai teman. Nah, guru itu sebagai teman harus seperti apa? Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Nah, jadi menganggap murid itu kayak teman kita. Hasilnya apa? Jika kita menganggap murid itu kayak teman kita, seperti itu dampak positifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan Pak Guru. Pak Tony, Pak Bayu, Tika, dia fun, dia enak. Guru nggak pemarah, guru enak. Karena Guru sudah kayak teman sama aku. Nah, tetap dalam warning ya. Kalau kita menganggap murid kita memposisikan kita sebagai teman, tetap kita harus ada warning juga. Jadi gak kebablasan di guru. Dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nek gak Pak Bayu sing mulang, amah. Karena saking akrabnya, Pak Guru sudah jadi, Pak Bayu sudah jadi soulmate-nya kelas 4. Dimasukin Bu Leli pencarangan, kok dimasukin Pak Bayu mandai lagi. Tetap ada dampaknya ternyata. Kalau guru itu sebagai teman, repot juga gitu. Menghukum yo anak negatif, bertindak merasa bersalah tadi jadi buat akhirnya kepikiran kok hidupkan mamai di rumah. Jadi kocok, efeknya juga ada. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, iya. Nek gelut, nek padu, jaluke sing nangani maline dewi-dewi. Gelutan. Nek Pak Bayu menang, Pak Bayu kembali ke kantor, das lagi. Karena apa? Sudah dianggap gurunya itu teman, nek gak guru, nek emak. Karena sudah sohib, sudah pranknya. Ternyata efeknya juga seperti itu. Nah, gimana efeknya lagi kalau guru sebagai pemantau? Nah, pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini kira-kira siapa ya? Di antara guru-guru Pak Guru ini yang posisi memantau. Oh iya, Pak Tony itu memantau. Murid, kita lihat hasilnya kalau guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi tetap dipantau, jika murid dalam merasa bersalah tetap ada konsekuensinya. Jadi guru sebagai pemantau dia harus benar-benar memantau tanpa menggunakan nada suara yang datar dengan bahasa tubuh yang landai.
Tapi kita tetap memantau. Oke, Dek mau kesulitan, kamu gak istirahat, kamu mengerjakan soal ini sampai nanti selesai. Tapi tidak ditinggal, guru tetap memantau anak. Konsekuensinya anak. Salah satu tugas guru memantau. Kita tengok lagi. Jadi nanti kita akan berpikir saya itu sudah di posisi yang mana ya di antara 5 nanti. Yang kelima adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, tulus, tidak perlu marah. Ini kalau saya dari kelima guru Indonesia pas manajer siapa? Kalau guru itu Budika. Salah saya orang ibu Budika curang orang. Gurunya anak enamel, yo biasa. Ayo dia punya bujuk semua. Wah, beda semua kata guru itu berbeda. Iya. Guru sebagai manajer itu nadanya suaranya tulus. Nah, kalau itu Budika, Burana itu seperti itu. Bahasa tubuhnya tidak kaku, beliau itu luas. Kalau mendekat ke murid, tulus, tidak perlu marah. Karena beliau tidak ada karakter pemarah. Beliau berdua. Karena mungkin sudah di kelas atas ya, jadi anak-anaknya itu bisa mengendalikan diri. Terus hasil dari seorang guru manajer itu seperti apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Nah ini cocok untuk guru yang ada di kelas atas. Tapi apakah cocok untuk ditaruh di kelas 1, 2, 3 pun? Ya, dari kelima posisi kontrol itu saya belajar luar biasa. Dimana dulu saya pernah mengajar di kelas 4, 5, 6. Dengan strength yang luar biasa, dengan kemandirian biasa, dengan manajer, itu pun juga masih dengan tenaga pemarah yang luar biasa. Setelah saya belajar di modul 1.4 ini, saya benar-benar belajar bahwa pemarah sebagai guru pemarah itu memang tidak ada hasilnya dan dampak ke murid luar biasa. Tetapi, tetap ada tetapi saya, tetap belok, tergantung mood saya. Ngomong sering muridnya sama Pak Heri di sekolah wes mesti. Nah, itu yang susah. Itu yang susah. Apalagi kalau Pak Rani nanti sudah putus cinta wes mau menang awangannya repot. Nah, dari kelima ini pun Pak Guru, mana yang sudah jenengan terangkan? Posisi seperti apa? Apakah manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau paling enak tuh memang di posisi manajer? Itu untuk kelas atas tuh enak pun. Tapi kalau di kelas 1 dan 2 tanya Bu Sundari. Gua kira Sundari ini pendiam, tapi bocah ini kena diomong yo bukan aku kadang yo kaget. Iso bengok bae. Ya itu pun beberapa 5 posisi kontrol untuk ibu dan bapak guru. Kita bisa flashback lagi. Panjenengan nanti yang masih mau berangkat ke JKP nanti akan jenengan tahu mendetail. Nah selama berpuluh tahun ini sudah akan kita pas pada 5 posisi kontrol itu. Saya di sini tetap belajar memperbaiki yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu untuk sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, tadi kita sudah belajar beberapa pembelajaran yang ada di depan. Yang terakhir adalah materi ke-6 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya yaitu seperti tadi dengan teori kontrol kita sudah memflashback pada diri kita memposisikan guru itu seharusnya jadi seperti apa. Kita pegang kelas 1, 2, 3, kita harus seperti apa? Ternyata marah itu seorang guru yang memarah memang ada positif dan negatifnya. Kemudian menghukum, kemarin saya mengikuti elaborasi ya, Budika ya, sama pengantarnya itu bahwa menghukum itu memang tidak boleh. Apapun alasannya, menghukum itu akan mengena dia sampai nanti dia dewasa. Ternyata, karena waktu itu dikasih pertanyaan, ada yang boleh, tetapi dalam tanda kutip tidak boleh.
Ternyata beliau waktu menyampaikan paparannya bahwa menghukum itu adalah tidak boleh karena akan membekas penyakit yang luar biasa. Demikianlah Ibu Bapak Guru dari beberapa materi yang sudah disampaikan. Dari 2 bulan saya belajar di CGP, sudah ada sedikit sesuatu yang bisa membenahi pada diri saya. Yang sudah saya lakukan 16 tahun yang di belakang suatu pembelajaran, dan setahun saya baru belajar di CGP adalah sesuatu langkah pertama saya yang harus saya rubah benar-benar. Karena 16 tahun itu bagi saya belum sempurna untuk menjadi seorang guru. Masih perlu perbaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Waktu itu saya dipaksa. Memang kadang dipaksa itu menyakitkan. Dipaksa terus sama kepala sekolah. Ayo ikut dan ternyata ini loh hasilnya. Ternyata ini loh maksudnya. Buka situ nyuruh saya. Woi, buka lo mata lo. Kalau kita ngomong buka mripatmu. Ternyata saya terbuka lebar. Ya Allah, itu baru modul 1 itu. Kita nanti mau mempelajari modul 4 ya Mbak Tini. 3 ya. Dari modul 1 aja saya sudah luar biasa kelepaknya. Jadi jangan terlalu bangga mereka yang belum masuk CGP. Anaknya senior saya loh. No. Sebelum mereka masuk ke CGP itu belum bisa mereka mengatakan saya itu sempurna menjadi seorang guru, itu belum. Jadi berbanggalah. Panjenengan saya doakan lolos untuk CGP berikutnya 10 dan 11. Jadi jenengan nanti akan belajar bareng kita semua. Pada Ibu Wali Murid saya ucapkan banyak terima kasih. Pangapunten saya merepoti panjenengan. Memang ini tugas saya pun untuk modul 1.4. Saya harus berbagi praktek baik dari pembelajaran saya kepada panjenengan, kepada Ibu Bapak Guru yang ada di luar sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti kalau sewaktu saya harus lagi Ibu, saya minta tolong lagi jika nanti ada lagi tugas. Kepada teman-teman Ibu Bapak Guru Pangapunten, saya juga merepoti panjenengan semua harus meninggalkan kelas. Tapi bagaimanapun saya tetap akan belajar dari panjenengan. Tidak ada sesuatu yang lebih saya untuk belajar yang lebih senior. Saya tetap belajar. Matur suwun semuanya. Terima kasih. Jika ada salah kata dan ucap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu.